Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil observasi mengenai perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Tanimat Solihah dengan NIM akhir 023 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kenangan Sari dengan NIM akhir 017. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gambaran umum SMA Negeri 16 yang akan dibacakan oleh Kenangasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum SMA Negeri 16 Semarang. SMA Negeri 16 Semarang ini berada di Jalan Raya Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini cukup nyaman karena tidak terlalu dekat dengan jalan raya utama, jadi suasananya masih sepi dan asri. Untuk kondisi infrastruktur di SMA Negeri 16 Semarang ini cukup baik. Dilihat dari beberapa kelas yang media pembelajarannya sudah dilengkapi dengan LCD, beberapa kelas juga sudah dilengkapi dengan kipas angin, whiteboard, tempat duduk, dan meja yang cukup. Untuk menunjang pembelajaran sejarah, SMA Negeri 16 Semarang juga menggunakan lab komputer yang tersedia untuk media pembelajaran. Ada beberapa miniatur uh, yang tersedia seperti miniatur candi, arca, peta, globe, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya mengenai profil guru SMA Negeri 16 Sejarah, guru sejarah SMA Negeri 16 Semarang yang akan dibacakan oleh Nangasari. Oke. Untuk profil guru sejarah di SMA Negeri 16 Semarang ini bernama Bapak Ahmad Ulinuha. Untuk tempat tanggal lahirnya berada di Purwodadi tahun 1994. Tahun mengajar dari 2018 sampai sekarang. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang tahun 2012. Untuk pengalamannya, Uh, beliau setelah lulus dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2012, beliau sempat bekerja pada perusahaan swasta. Setelah itu baru mengajar di SMA Negeri 16 Semarang. Untuk kegiatan yang diikuti Pak Ulin saat ini adalah anggota MGMP dan mengurus lingkungan adiwiyata di sekolah, mengurus komunitas belajar, kemudian untuk kesiswaan membantu STP 2K, dan mengurus web sekolah. Next. Selanjutnya ada karakteristik SMA Negeri 16 Semarang yang akan dibacakan oleh Nangasari. Untuk karakteristik dari SMA Negeri 16 Semarang ini yang pertama ada visi dan misinya. Untuk visinya, terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Dan untuk misinya di sini terdapat 10 misi, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap kerjasama, kekeluargaan, dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas dan fungsi pokoknya. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dalam sidang akademik, seni, olahraga, dan keterampilan. Yang kelima, mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menuju standar nasional pelayanan pendidikan. Yang keenam, mewujudkan ketahanan sekolah berbasis budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, santun, dan sepenuh hati. Yang ketujuh, mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, sehat, dan nyaman. Yang kedelapan, melakukan pelestarian lingkungan hidup. Yang kesembilan, melakukan pencegahan pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
Selanjutnya Dan mengenai yang kedua, sarana. ya, Silahkan. kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana di SMA Negeri 16 Semarang. Yang pertama, ruang kelas terdapat 18 ruangan, perpustakaan terdapat satu ruangan, kemudian ruang laboratorium 3 ruangan, ruang pimpinan satu ruangan, ruang guru satu ruangan, ruang ibadah satu ruangan, ruang UKS satu ruangan, ruang toilet terdapat 13 ruangan, ruang TU terdapat satu ruangan, kemudian ruang konseling satu ruangan, dan ruang OSIS satu ruangan, dan ruang bangunan terdapat 15 ruangan. Selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik SMA Negeri 16 Semarang yang akan dibacakan oleh Kenangasari. Untuk peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang ini mempunyai karakteristik yang beragam. Misalnya, ada beberapa peserta didik yang cukup tinggi. Misalnya ada beberapa peserta didik yang kreatif, memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Namun juga ada beberapa peserta didik yang memiliki karakteristik sebaliknya. Uh, Seperti semangat belajar yang tinggi biasanya ada pada peserta didik kelas 10. Berbeda dengan peserta didik kelas 11 dan 12. Karakteristik peserta didik juga dapat dilihat dari daftar hadir seperti ada beberapa peserta didik yang jarang hadir dalam kelas, namun untuk kondisi secara umum baik. Selanjutnya mengenai strategi yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, untuk strategi yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yaitu untuk merancang tujuan pembelajaran sejarah, biasanya Bapak Ulin ini mengambil dari CP-nya atau capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, yang kemudian juga disesuaikan lagi dengan karakteristik yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Contohnya adalah historiografi. Pak Ulin akan mengambil historiografi lokal yang ada di sekitar SMA Negeri 16 Semarang atau juga di daerah asal peserta didik tersebut. Jadi nantinya peserta didik ini akan melakukan sebuah penelitian yang kemudian akan melakukan penulisan sejarah lokal tersebut. Selanjutnya silakan Kenangasari. Selanjutnya ada strategi yang digunakan untuk menentukan dan mengembangkan materi sejarah. Dalam mengembangkan atau menentukan materi ajar, Pak Ulin juga masih mengambil dari CP-nya. Pak Ulin masih berpusat pada CP atau capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Jika tersedia dari sekolah, menurut Pak Ulin materinya tidak mencakup seluruh materi yang seharusnya ia ajarkan. Ya. Selanjutnya, Selanjutnya ada strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Model pembelajaran yang sering digunakan Pak Ulin dalam pembelajaran sejarah adalah PBL atau Problem Based Learning dan juga PJBL atau Project Based Learning. Dan terkadang juga menggunakan model inquiry atau juga dengan menggunakan Context Learning. selanjutnya masih Kenangasari. Selanjutnya yaitu strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Sama halnya dengan modul pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan Pak Ulin dalam pembelajaran sejarah yaitu
PBL atau Problem Based Learning dan juga PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan untuk menarik minat peserta didik, Pak Ulin biasanya pada awal semester melakukan diskusi dengan peserta didik. Kemudian melakukan tes diagnostik, tes diagnostik dilakukan dengan tujuan untuk melihat minat, bakat, dan keinginan peserta didik. Jadi bagaimana nanti permintaan peserta didik mengenai berjalannya proses pembelajaran sejarah agar peserta didik tidak merasa bosan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi yang ada di RPP atau di modul ajar. Nah, untuk teknik dan taktik ini biasanya Pak Ulin itu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan peserta didik, bagaimana peserta didik ingin menjalankan pembelajaran sejarah. Sesuai dengan request mereka, apakah mereka akan melakukan pembelajaran sejarah dengan melakukan berbagai aktivitas, atau menonton film atau video, atau juga melakukan pembelajaran di luar ruangan. Setelah itu, Pak Ulin akan menyesuaikan materi sejarah yang akan diajarkan. Kemudian pembelajaran sejarah akan dimulai. Selanjutnya, ada mengenai strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di RPP atau di modul ajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang, Pak Ulin itu menggunakan buku paket yang sudah disediakan oleh Kemendikbud sebagai sumber belajar peserta didik. Namun, terdapat kendala, yaitu jumlah buku paket yang belum cukup untuk semua peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang, sehingga dalam mengatasi hal tersebut, Pak Ulin menyarankan peserta didik untuk mendapatkan sumber belajar lainnya dari toko-toko buku terdekat, atau juga dari e-book yang tersedia di internet. Atau juga peserta didik dapat mengakses melalui blog yang sudah disediakan oleh Pak Ulin. Namun, hal tersebut tidak diwajibkan oleh Pak Ulin. Selanjutnya ada strategi guru dalam memilih media belajar yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Untuk media pembelajaran sejarah, Pak Ulin ini juga harus menyesuaikan strategi yang digunakan. Misalnya itu ada Pak Ulin akan mengajarkan tentang benda-benda purbakala. Maka Pak Ulin akan menyediakan PPT dengan gambar-gambar benda purbakala di dalamnya. Kemudian Pak Ulin juga dapat menggunakan museum virtual yang sudah tersedia di internet saat ini untuk memberikan gambaran benda-benda purbakala kepada peserta didiknya. Selanjutnya itu ada strategi guru dalam mengimplementasikan TPACK atau TPACK dalam RPP atau modul ajar. Dalam pengimplementasian TPACK, Pak Ulin ini menggunakan salah satu teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini, yaitu handphone. Dalam penggunaannya, peserta didik seringkali diberikan tugas yang berhubungan dengan handphone. Misalnya itu membuat desain-desain PPT yang menarik, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Tidak hanya membuat desain-desain PPT, seringkali peserta didik juga ditugaskan untuk membuat video singkat pembelajaran yang menarik yang kemudian diedit lalu dipresentasikan. Namun, ada kendala dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang, yaitu peserta didik yang mempunyai handphone akan tetapi belum mumpuni. Misalnya itu ada jaringan yang sering kali terkendala. Masalah lain juga ada seperti jaringan yang sering kali terkendala, ruang penyimpanan handphone yang sudah penuh, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Pak Ulin seringkali melakukan kolaborasi atau kerja kelompok antar peserta didik agar lebih merata, dan juga melakukan pembelajaran di luar ruangan agar dapat jaringan yang lebih bagus sehingga pembelajaran sejarah akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada mengenai asesmen pembelajaran. Alat bantu Alat atau teknik asesmen yang digunakan dalam pengambilan nilai pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 16 ini adalah Pak Ulin biasanya itu menggunakan banyak website yang sudah tersedia di internet seperti Google Form, Kahoot, Quizzes, dan masih banyak lagi. Misalnya ada Wordwall dan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih ada beberapa kendala yang mengganggu. Kendala tersebut adalah tidak adanya jaringan dalam kelas, sehingga dalam pelaksanaannya Pak Ulin seringkali memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tempat pengerjaan tugas agar mendapatkan jaringan yang kuat dan lancar sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik dan lancar. Selanjutnya itu ada mengenai kelebihan dan kekurangan proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 16 Semarang. Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, Pak Ulin selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang itu mengatakan bahwa mempunyai kelebihan berupa sudah meleknya Pak Ulin terhadap teknologi yang sudah berkembang saat ini. Seperti sudah memahami penggunaan aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini untuk menunjang
untuk menunjang berlangsungnya pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang. Sedangkan untuk kekurangan Pak Ulin itu merasakan ketika mengajar di SMA Negeri 16 Semarang adalah cara Pak Ulin yang menjelaskan materi sejarah itu dengan terlalu cepat sehingga peserta didik terkadang merasa tidak paham dengan materi yang disampaikan Pak Ulin dan juga suara Pak Ulin yang dirasa para peserta didik ini kurang dapat didengar. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak Ulin ini seringkali berputar dari satu meja ke meja lainnya untuk menjelaskan materi sejarah agar peserta didik ini dapat mendengar suara Pak Ulin dan memahami materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada mengenai analisis SWOT mengenai perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Dalam hal ini terdapat kekuatan atau keunggulan yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang akan menjadikan peserta didik ini memiliki sikap berpikir kritis, kemudian adanya kerjasama antar kelompok yang membangun kebersamaan di dalam kelas. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Dalam hal ini, kelemahan yang ada yaitu dalam penggunaan teknologi yang terkadang ada beberapa peserta didik yang masih terkendala, seperti handphone yang belum mumpuni, jaringan yang tidak kuat, dan beberapa peserta didik yang tidak memiliki paket data dan hanya mengandalkan WiFi. Apalagi WiFi di SMA Negeri 16 Semarang ini yang kadang juga ada kendala atau bahkan kadang lula seperti itu. Kemudian selanjutnya ada opportunities atau oper opportunities dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, PBL inquiry, dan pembelajaran kontekstual, maka akan menumbuhkan sikap berpikir kritis pada peserta didik. Kemudian ada trait. Dengan adanya penggunaan teknologi yang semakin tinggi dan canggih, dikhawatirkan peserta didik akan menyalahgunakan teknologi yang tersedia tersebut, yang akan menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, atau mereka menyalahgunakan uh, teknologi yang ada saat ini. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan observasi mengenai perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 16 Semarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan dan mengembangkan materi sejarah, pendekatan yang digunakan adalah mengutamakan capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Model pembelajaran yang dipilih adalah PBL atau Problem Based Learning dan juga PJBL atau Project Based Learning dengan tujuan mendorong pemecahan masalah dan pengalaman belajar otentik bagi siswa. Strategi pembelajaran ini juga disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, teknik dan taktik yang digunakan melibatkan diskusi, penyesuaian materi, dan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti PPT, museum virtual, dan teknologi lainnya. Penggunaan TPEC atau Technological Pedagogical Content and Knowledge diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi, terutama ponsel dalam tugas-tugas pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 didasarkan pada penyesuaian dengan capaian pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan siswa. Meskipun ada kelebihan dan kekurangan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Kemudian ada saran. Berdasarkan observasi di SMA Negeri 16, diharapkan kita dapat lebih mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana penerapan perencanaan pembelajaran sejarah yang ditetapkan di sekolah tersebut. Bagi guru harus mampu menggerakkan peserta didiknya untuk lebih semangat, aktif, dan partisipatif dalam proses pembelajaran, serta diharapkan guru dapat merancang dan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efisien. Berikut ini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan hasil observasi mengenai perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Semarang. Baik, mungkin presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.